Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan 2 mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan pembahasan terkait eh, arsitektur enterprise dan instrumen tata kelola. Nah, untuk pengertian dari enterprise sendiri sudah dijabarkan di pertemuan sebelumnya, yang mana di sini saya hanya mereview terkait pertemuan kemarin bahwa arsitektur ya atau enterprise arsitektur ada di sini salah satu eh, ada kata arsitektur dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Latin yaitu arsitektura yang secara etimologi atau secara tata bahasa ya berasal dari bahasa Yunani. Nah, itu arsitekton ya yang secara harfiah berarti pembangunan utama ataupun shift builder ya. Nah, arsitektur adalah suatu konsep dasar sebuah sistem dan lingkungan yang terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya atau perubahan dari masa ke masa. Nah, menurut para ahli, ambillah contoh di sini. Menurut Van Romon ya, arsitektur adalah sebuah lingkup atau sebuah ruang lingkup lokasi hidup yang dihuni oleh manusia dengan rasa bahagia. Ruang yang dimaksud adalah semua orang, baik yang diciptakan manusia maupun ruang yang terjadi atau terbentuk dengan sendirinya melalui proses alami. Contohnya adalah gua dan lain-lain, ya. Eh, Nah, jadi untuk arsitektur sendiri bisa kita asumsikan adalah sebuah bangunan ya, sebuah ruangan ya seperti itu yang dibuat dengan tujuan tertentu dan diisi oleh orang-orang yang memang satu pemikiran ya, dengan tujuan untuk mencapai suatu pencapaian tujuan utama ya berupa keberhasilan dari perusahaan tersebut itu. Nah, ini informasi terkait pengertian dari arsitektur itu sendiri ya. Nah, untuk enterprise itu sendiri itu juga kaitannya dengan arsitektur adalah sebuah organisasi besar ya yang mengisi dan melengkapi arsitektur tersebut. Kita kembali lagi ke pertemuan kedua untuk pendekatan enterprise arsitektur ya atau di sini EA ya. Yang lengkap harus mencakup 6 elemen inti yang harus dirancang untuk bekerja sama. Yang pertama adalah arsitektur governance ya atau tata kelola arsitektur. Kemudian arsitektur framework atau kerangka kerja arsitektur. Kemudian implementasi metodologi atau metodologi implementasi. Kemudian documentation artifak ataupun dokumentasi artifak. Kemudian arsitektur repository ya, penyimpanan arsitektur dan associated best practice ya atau praktek terbaik yang terkait. Nah, secara bagan ya jika diimplementasikan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafis ataupun bagan seperti ini. Untuk polanya itu berpusat untuk kerangka kerja itu berada di posisi tengah dari kerangka kerja ini membutuhkan mulai dari metodologi, artifak, repositori, serta praktek terbaik ya. Untuk praktek terbaik di sini implementasi ya penerapan sistem tersebut di lapangan setelah mengalami proses percobaan berkali-kali akhirnya sistem ya ambillah contoh sistem dalam sebuah perusahaan dalam sebuah enterprise itu bisa berjalan secara autopilot seperti itu ya berjalan secara otomatis tanpa apa namanya tanpa ada kendala error ya seandainya memang ada masih bisa diminimalisir. Kemudian elemen dasar pertama adalah governance atau tata kelola yang diidentifikasi perencanaan, pengambilan keputusan, dan proses pengawasan dan kelompok yang menentukan bagaimana enterprise arsitektur ini dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola secara keseluruhan oleh perusahaan.
Untuk EA governance atau tata kelola bertujuan untuk mendukung tata kelola yang terpadu, kelompok kebijakan, manajemen ya yang terintegrasi atau saling berkaitan antara satu sama lain, dan proses yang membentuk sebuah struktur tata kelola secara keseluruhan. Arsitektur governance harus sesuai dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan maupun mekanisme dan struktur tata kelola TI yang ditetapkan. Hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Yang pertama ada strategic management, ya. Kemudian ada strategi execution, quality management, IT governance, IT develop, delivery dan support. Kemudian IT implementation, ya. Nah, dari mulai disusun apa penyusunan strategi manajemen perusahaannya, kemudian ditentukan strategi eksekusi biasanya oleh oleh pihak yang menjadi wakil dari strategic management. Nah, strategic management ini bisa kita asumsikan sebagai stakeholder ya. Kemudian ada quality management, itu menentukan kualitas dari manajemen perusahaan gitu. Kemudian dieksekusi lah oleh beberapa IT dengan bidangnya masing-masing, dari mulai IT governance, delivery support, ya, atau IT support dan IT implementation yang menerapkan di lapangan. Jadi sebetulnya kalau kita asumsikan dengan IT itu luas ya. Jadi ada IT yang memang menjadi pemegang keputusan, yaitu contohnya data analis. Ya, data analis itu dia dia menganalisis terkait permintaan klien begitu agar sistem yang dibuat sangat sama persis dengan apa yang diinginkan. Kemudian dieksekusilah oleh programmer mulai dari bagian front end dan juga bagian back end-nya seperti itu. Lalu setelah itu barulah dibuat penerapan sistemnya di lapangan. Nah, itu biasanya berkaitan dengan implementasi sistem. Ya, maintenance sistem selama kurun waktu tertentu. Kemudian strategic management, ada balanced scorecard ya. Menurut Kaplan dan Norton yang dikutip pada tahun 1992 memperkenalkan balance scorecard atau BSC ya sebagai manajemen sistem yang membantu perusahaan untuk memperjelas, melaksanakan visi dan strategi. Fokus manajemen berada di aspek keuangan dilengkapi dengan langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi. Nah, untuk cara kerja dari BSC ini seperti ini. Sebuah perusahaan harus mendefinisikan misinya, tujuan, dan langkah-langkah untuk setiap perspektif ataupun pandangan, dan kemudian menerjemahkan ke sejumlah target dan inisiatif yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang paling penting adalah gagasan dari dua loop umpan balik atau feedback. Pertama-tama harus mengukur output dari proses bisnis internal dan tidak memperbaiki penyebabnya. Selain itu, pengukuran kinerja dan manajemen oleh kita. Nah, ini untuk model yang pertama ya, strategic management. Kemudian strategi execution atau EFQM. Pendekatan manajemen penting lainnya adalah EFQM ataupun Yayasan Eropa dan Quality Management. Excellent Model atau EFQM 2003 ya. Model ini pertama kali diperkenalkan 1992 sebagai kerangka kerja untuk menilai aplikasi The European Quality Award ya, dan terinspirasi dari Malcolm Baldrige, model di Amerika Serikat yang hadiah, dan hadiah Emmy di Jepang. Seperti itu. Kemudian untuk EFKM Excellent Model bentuknya seperti ini, berbeda dengan yang tadi ya, lebih kompleks ini. Pertama ada leadership ya, kepemimpinan atau bisa kita asumsikan sebagai stakeholder di sini.
Kemudian ada people di situ bisa kita asumsikan itu sebagai karyawan. Kemudian ada policy and strategi. Policy and strategi biasanya berkaitan dengan perencanaan dan peraturan kedisiplinan ya. Kemudian ada partnership research. Nah, biasanya ketika berbicara tentang partnership research itu berkaitan dengan pihak luar ya yang membantu jalannya sebuah bisnis seperti itu. Kemudian ada proses yang dilakukan oleh beberapa instrumen ini ya, maka akan dihasilkanlah people result ya. Hasil people result di situ bisa berupa hasil kerja karyawan ataupun hasil banyaknya pelanggan ya, yang hasil banyaknya konsumen ataupun nasabah ya ataupun pelanggan ke perusahaan tersebut. Kemudian ada customer result ya ataupun ini ada customer. Nah, ini customer result di sini adalah hasil persentase ataupun grafik dari eh, pelanggan ya ataupun eh, pihak yang menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Kemudian ada society result, kemudian ada key performance result ya. Seperti itu. Kemudian ada manajemen ISO 9001 ataupun 9001. ISO ini merupakan sebuah badan apa namanya itu badan sertifikasi ya untuk suatu bidang ilmu tertentu khususnya di bidang IT ya. Dari organisasi internasional untuk menguraikan kriteria sistem manajemen mutu yang baik dan berdasarkan kebijakan mutu dan kualitas tujuan. Sebuah perusahaan mendesain dan mendokumentasikan CMS untuk mengontrol bagaimana proses dilakukan. Mulai dari umum, persyaratan keseluruhan negara-negara, standar tanggung jawab, manajemen untuk CMS ya. Kemudian memberikan persyaratan untuk sumber daya termasuk personil, pelatihan, fasilitas, dan lingkungan kerja. Oke, selanjutnya untuk pertemuan untuk yang poin keempat yaitu IT governance COBIT ya, ini contohnya. COBIT di sini adalah kepanjangan dari ada singkatan dari Control Objective for Information and Relate Teknologi. Standar untuk IT governance ya ataupun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT ataupun sebuah badan eksekutif negara ya yang berkaitan dengan IT ya seperti itu. Awalnya diterbitkan pada tahun 1996 ya oleh Audit Sistem Informasi dari Control Association. Ini usianya lebih muda daripada yang tadi kita sebutkan ya, kita bahas sebelumnya. Sebuah kerangka IT kontrol internasional yang menyediakan organisasi dengan praktik yang baik, membantu dan menerapkan struktur data kelola di seluruh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. Inti dari masalah Subit ini, dari kerangka Subit ini adalah tujuan mengendalikan dan manajemen pedoman untuk 34 identifikasi perusahaan teknologi informasi yang dikelompokkan ke dalam 4 domain. Perencanaan organisasi untuk yang pertama, yang kedua akuisisi dan implementasi, yang ketiga pengiriman dan dukungan, dan terakhir adalah pemantauan. Seperti itu. Kemudian, Cubit menawarkan model kematangan untuk tata kelola TI yang terdiri dari ad hoc, ya, kemudian repeatable, define, manage, dan optimize. Kemudian satu lagi ada IT Service Delivery dan Support atau kita singkat sebagai ITIL ya. Yang pertama, ITIL di sini untuk poin 5 ya. ITIL di sini adalah IT Infrastructure Library. Kemudian menurut para ahli, ambil contoh di sini Hana dan rekan-rekan ya, Hana ITIL. Hana dan rekan-rekan dikutip pada tahun 2008 adalah himpunan yang paling banyak diterima praktek terbaik untuk
dalam domain pelayanan TI. Kemudian, untuk ITIL sendiri terdiri dari serangkaian dokumen yang memberikan bimbingan dan penyediaan baik IT layanan dan fasilitas yang dibutuhkan mendukung IT seperti itu. Kemudian inti dari ITIL terdiri dari dua kelompok besar yaitu service delivery, terdiri dari manajemen tingkat layanan manajemen, ya ketersediaan, kemudian manajemen keuangan, ya manajemen TI, layanan darurat dan manajemen kapasitas, ya. Kemudian ada device service support meliputi manajemen masalah, manajemen insiden, layanan meja, manajemen perubahan, manajemen rilis dan manajemen konfigurasi. Tuh. Kemudian ada IT implementation, ya. The capability maturity model untuk software. Menurut Paul dan rekan-rekan yang dikutip pada tahun 1993, juga dikenal sebagai CMM dan SWCMM, adalah model untuk menyediakan model untuk untuk model untuk menilai kematangan organisasi proses rekayasa perangkat lunak yang menyediakan organisasi dengan praktek kunci yang diberikan. Nah, ini untuk bentuk CMI yang paling umum ada 5 tingkatan kematangan setiap didasari proses yang berkelanjutan. Mulai dari inisial, kemudian define, kemudian qualitatively manage, kemudian ada optimize, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya, salah satunya ini, yaitu untuk inisial, proses biasanya ad hoc dan kacau. Organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil, keberhasilan dalam organisasi ini tidak. Ini tergantung pada kompetensi dan heroik dari orang-orang yang organisasi yang bergerak dalam organisasi dan bukan penggunaan proses. Itu pun untuk informasi yang lain. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.